Di video kali ini kita akan belajar tentang kedudukan dua lingkaran ya, dari buku paket halaman 31 sampai dengan 33. Kemudian untuk pembahasan materi yang lain dan pembahasan soal-soalnya ya, silakan nanti dicermati di playlist. Jadi ini adalah materi pengayaan. Jadi ya, kedudukan antara dua lingkaran itu menunjukkan posisi antara lingkaran pertama dan lingkaran kedua atau antara L1 dan L2. Kedudukan tersebut dapat berupa berpotongan, bersinggungan, dan saling lepas, yaitu tidak memiliki titik potong. Nah, kedudukan dua lingkaran yang saling berpotongan itu dapat digambarkan pada gambar 1.18. Nah, ini gambarnya ya. Kedudukan dua lingkaran yang saling berpotongan. Nah, ini apa bedanya? Jadi pada kedudukan ini kemungkinan yang terjadi yaitu berpotongan di dalam, ya, gambar yang A, dan berpotongan di luar, yaitu gambar yang B. Kedudukan dua lingkaran berpotongan di dalam terjadi jika, ini penting ya, pusat lingkaran pertama P1, ini pusatnya, berada pada lingkaran kedua L2. Ini P1 ya, berada di dalamnya lingkaran kedua, atau sebaliknya ya. Ini pusat lingkaran kedua ya, P2. P2 ini berada pada lingkaran pertama. Nah, kedudukan dua lingkaran berpotongan di luar terjadi jika ya, ini penting ini, pusat lingkaran pertama P1 tidak berada pada lingkaran kedua atau sebaliknya. Nah, ini kalau kita perhatikan, P1 itu adalah pusat lingkaran pertama, P2 ini adalah pusat lingkaran kedua. P1 tidak berada pada lingkaran kedua, demikian juga P2 tidak berada pada lingkaran pertama. Sehingga kalau kondisinya seperti ini dikatakan dua lingkaran yang berpotongan di luar. Kalau seperti ini dikatakan bahwa dua lingkaran ini berpotongan di dalam. Nah, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Baik, kita lanjutkan. Kedudukan dua lingkaran yang saling bersinggungan dapat dilihat pada gambar 1.19 ya, ini gambarnya. Pada kedudukan ini kemungkinan kedudukan yang terjadi, ini saya coret salah satu ya, yaitu bersinggungan di dalam, gambar yang A, dan bersinggungan di luar, gambar yang B. Jadi ini bersinggungan di dalam, yang ini bersinggungan di luar. Kedudukan dua lingkaran bersinggungan di dalam jika yang pertama, lingkaran pertama L1 dan lingkaran kedua L2 itu berpotongan pada satu titik. Nah, ini pasti ya. Jadi dikatakan bersinggungan berarti nanti titik potongnya itu pasti hanya ada satu. Nah, ini berbeda dengan kalau kedua lingkaran itu saling berpotongan. Nah, kalau saling berpotongan maka titik potongnya ya ada dua seperti ini. Jadi kalau bersinggungan titik potongnya satu, kalau berpotongan berarti titik potongnya ada dua, gitu ya. Kemudian kriteria yang kedua atau syarat yang kedua, pusat lingkaran pertama P1 berada pada lingkaran kedua ya, atau L2, atau sebaliknya. Jadi P1 berada pada lingkaran pertama sekaligus berada pada lingkaran kedua. P2 ya, ini berada pada lingkaran kedua sekaligus berada pada lingkaran pertama. Nah, ini bersinggungan di dalam ya. Kemudian kedudukan dua lingkaran bersinggungan di luar jika yang pertama, lingkaran pertama L1 dan lingkaran kedua L2 berpotongan pada satu titik. Ya, ini pasti. Kemudian yang kedua, pusat lingkaran pertama P1 tidak berada pada lingkaran kedua L2 atau sebaliknya. Nah, jadi P1 ya berada pada lingkaran pertama, P2 juga berada pada lingkaran kedua. Ini dikatakan kedua lingkaran ini saling bersinggungan, tetapi bersinggungannya di luar. Kalau ini bersinggungan di dalam lingkaran. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini kedudukan dua lingkaran yang tidak bersinggungan maupun tidak berpotongan dapat dilihat seperti pada gambar 1.20 ya, ini gambarnya. Jadi pada kedudukan ini kemungkinan kedudukan yang terjadi yaitu tidak bersinggungan maupun tidak berpotongan. Ini pada gambar A, tidak bersinggungan dan tidak berpotongan. Dan dua lingkaran yang saling lepas ya, pada gambar B. Pada kedudukan dua lingkaran yang tidak berpotongan maupun tidak bersinggungan,
kedudukan lingkaran pertama L1 ya, ini berada di dalam lingkaran kedua L2. Ini L1, ini L2. L1 berada di dalamnya L2 atau sebaliknya ya. Mungkin ini salah ketik ya. Nah, mestinya ini L2. Nah, gitu. Kemudian kedudukan dua lingkaran yang saling lepas dapat terjadi jika kedudukan lingkaran pertama L1 tidak berada pada lingkaran kedua L2. Nih ya. Jadi ini L1, ini L2, keduanya ini saling lepas. Oke. Kita lanjutkan kembali. Selain ketiga kedudukan tersebut, masih ada kedudukan dua lingkaran lainnya, yaitu dua lingkaran yang saling konsentris dan dua lingkaran yang berhimpit. Kedudukan dua lingkaran dikatakan konsentris jika dua lingkaran L1 dan L2 berada pada satu titik pusat lingkaran. Jadi titik pusatnya itu nempel ya satu sama lain. Walaupun kedua lingkaran ini memiliki jari-jari yang berbeda. Nah, jadi kalau kita gambarkan itu seperti donat jadi ya. Misalkan di sini kita punya lingkaran L1, kemudian ini adalah titik pusatnya. Lalu di sini kita punya lingkaran L2. Nah, titik pusatnya juga ada di sini. Maka kita katakan bahwa lingkaran L1 ini konsentris dengan lingkaran L2. Ya, titik pusatnya itu nempel satu sama lain jadi satu. Walaupun di sini jari-jarinya itu berbeda, ini R1, kemudian di sini R2. Oke. Namun jika kondisi konsentris ini dua lingkaran memiliki jari-jari yang sama, berarti nanti R1 kita buat sama dengan R2 atau sebaliknya. R2 ini kita pendekkan, nanti jadinya R1. Maka kedudukan dua lingkaran tersebut dinamakan dengan berhimpit. Jadi kalau ada dua lingkaran berhimpit, itu artinya pusatnya jadi satu, kemudian jari-jarinya sama persis. Maka sehingga kelihatannya hanya ada satu lingkaran saja. Oke, kita lanjutkan dengan contoh soal 1.17. Tunjukkan bahwa kedudukan dua lingkaran L1 ya persamaannya seperti ini dan L2 ini persamaannya saling berpotongan. Oke, ini tugas yang pertama. Lalu tugas yang kedua, jika saling berpotongan tentukan titik potong kedua lingkaran tersebut. Alternatif penyelesaian. Untuk menunjukkan bahwa dua lingkaran L1 dan L2 itu saling berpotongan, kita dapat melihatnya dari nilai diskriminan. Jadi sebenarnya sebelum kita cek nilai diskriminan ya, langkah pertama adalah persamaan L1 ini kita substitusikan ke persamaan L2. Atau kalau di buku ini nanti persamaan L1 itu kita eliminasi dengan persamaan L2. Ya, baru nanti kita akan ketemu dengan persamaan kuadrat. Nah, dari sana kita bisa cek nilai diskriminannya. Gitu sebenarnya ya. Oke, ini kita lanjutkan saja. Apabila diperoleh nilai diskriminan D ya lebih dari 0 berarti positif, maka kedudukan dua lingkaran tersebut itu pasti saling berpotongan di dua titik. Jadi konsep yang kita gunakan itu adalah diskriminan pada fungsi kuadrat ya. Jadi kalau fungsi kuadrat digambar itu kan bentuknya parabola. Nah, diskriminan dari sebuah fungsi kuadrat itu kan kemungkinannya ada 3 ya kan. Bisa D itu lebih dari 0, bisa D sama dengan 0, atau D kurang dari 0. Nah, ini kalau pada fungsi kuadrat jadi ya. Sehingga nanti kalau D lebih dari 0, kita katakan bahwa fungsi kuadrat tersebut ya kalau kita gambar itu kan berbentuk parabola. Maka parabola tersebut itu akan berpotongan dengan sumbu X di dua titik. Nah, konsep ini yang kita gunakan ya. Kemudian kalau D-nya sama dengan 0, berarti nanti parabolanya itu bersinggungan dengan sumbu X. Namanya bersinggungan berarti nanti titik potongnya hanya ada 1. Lah kalau D kurang dari 0 ya berarti parabola tersebut sama sekali tidak berpotongan dengan sumbu X ya. Ini yang kita katakan dengan akar imajiner. Jadi kan persamaan kuadrat itu kalau kita faktorkan nanti akarnya itu berupa bilangan imajiner. Nanti kalau digambarkan parabolanya dia tidak akan berpotongan dengan sumbu X.
Oke, ini dulu sudah pernah adik-adik pelajari di materi persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk memperoleh nilai diskriminan, maka perlu dihilangkan atau dieliminasi persamaan lingkaran satu dengan menggunakan persamaan lingkaran yang lainnya, berarti persamaan lingkaran yang kedua, sehingga diperoleh seperti ini ya, L1 dikurangi L2, maka nanti ketemunya seperti ini hasil akhirnya ya. Ini L1 dikurangi L2, hasil akhirnya adalah X plus Y min 3. Dari sini kita telah memperoleh persamaan baru, yaitu X plus Y min 3 sama dengan 0, atau dapat dinyatakan dengan X sama dengan 3 min Y. Nah, sekarang kita akan coba ya dengan cara substitusi. Nah, kalau dengan cara substitusi berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Ini kita masukkan ke persamaan lingkaran L2 ya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat di sini kita ganti dengan 9. Saya pakai warna merah ya. Nah, jadi X kuadrat plus Y kuadrat ini kita ganti dengan 9 ya. Maka kita akan dapatkan 9 ya dikurangi 6X dikurangi 6Y ditambah 9, kemudian ini sama dengan 0. 9 ditambah 9 itu 18. 18 pindah ke kanan jadinya min 18. Berarti min 6X min 6Y sama dengan min 18 ya. Kemudian ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan min 6 ya. Ini kita bagi dengan min 6. Berarti min 6X dibagi min 6 itu sama dengan X. Kemudian min 6Y dibagi min 6 itu sama dengan, oh sebentar, ini bukan, oh ya bener ya, min 6X dibagi min 6 itu X. Kemudian min 6Y dibagi min 6 itu sama dengan plus Y. Min 18 dibagi min 6 sama dengan 3, atau X sama dengan 3 min Y. Nah, ini kan sama persis ya kan dengan yang ada di buku ini. X sama dengan 3 min Y. Jadi kalau ini adalah cara eliminasi, kalau yang barusan kita kerjakan ini adalah cara substitusi. Hasil akhirnya pasti sama. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya substitusikan kembali persamaan X sama dengan 3 min Y ke salah satu persamaan lingkaran. Nah, di sini ada dua persamaan lingkaran, ini L1, yang ini L2 ya. Maka enaknya kita gunakan persamaan lingkaran yang pertama saja, ini karena jauh lebih simple ya, persamaannya jauh lebih sederhana. Sehingga ini adalah persamaan lingkaran L1. Nah, X-nya di sini kita ganti dengan 3 min Y. Berarti dalam kurung 3 min Y kuadrat ditambah Y kuadrat min 9. Ini kan sama. Kemudian 3 min Y kuadrat ini bisa kita jabarkan ya. Oke, atau kita jabarkan di sini aja. Berarti 9 dikurangi 6Y ditambah Y kuadrat, kemudian ditambah Y kuadrat dikurang 9 sama dengan 0 ya. Lalu Y kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 2Y kuadrat, kemudian dikurangi 6Y. 9 dikurangi 9 ini habis. Nah, sehingga di sini sama dengan 0 gitu ya. Kita telah memperoleh persamaan kuadrat dengan variabel Y. Ini kan, ini persamaan kuadrat dengan variabel Y. AX kuadrat plus BX plus C. Atau kalau variabelnya Y ya berarti AY kuadrat plus BY plus C. Ya, sama saja. Nah, berarti nanti A-nya itu sama dengan 2. Saya tulis ini ya. Kemudian B-nya sama dengan negatif 6. Lalu C-nya sama dengan 0. Nah, kita telah memperoleh persamaan kuadrat dengan variabel Y. Selanjutnya ditunjukkan bahwa nilai diskriminan D itu ternyata bernilai positif ya. Agar apa? Agar kedua lingkaran tersebut saling berpotongan. Jadi kita hitung ini D-nya itu berapa ya. Nah, setelah dihitung, D itu kan rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, berarti di sini min 6 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Setelah dihitung 36, sebentar,
min 6 kuadrat itu sama dengan 36 ya. Kemudian nah ini dikurangi 0 berarti. Jadi 36 dikurangi 0 itu sama dengan 36 ya, ini sudah benar. Nah, terlihat di sini bahwa nilai diskriminannya itu lebih dari 0, bilangan positif. Karena diperoleh nilai diskriminan sebesar 36, maka kedudukan dua lingkaran tersebut dikatakan saling berpotongan ya, seperti yang tadi sudah kita bahas di awal-awal tadi. Oke, berarti ini terbukti ya. Selanjutnya kita akan mencari titik potongnya. Nah, ini. Jadi, kita akan menentukan titik potong kedua lingkaran. Telah diperoleh persamaan kuadrat yaitu 2y kuadrat min 6y sama dengan 0. Sehingga di sini y-nya itu bisa kita keluarkan ya. Untuk apa? Untuk menentukan nilai y yang memenuhi. Nah, jadi y-nya dikeluarkan, maka y kali dalam kurung 2y min 6 sama dengan 0. Ini kalau dikali masuk ya, itu akan kembali ke bentuk semula. Jadi y kali 2y itu 2y kuadrat. Y kali min 6 sama dengan min 6y. Ya, kembali ke bentuk semula. Sehingga dari sini diperoleh bahwa y1 sama dengan 0. Ini penyelesaiannya. Ya. Kemudian y2 itu sama dengan min 3. Jadi yang pertama y sama dengan 0 yang ini. Lalu 2y min 6 sama dengan 0. Nah, berarti 2y sama dengan 6 sehingga y sama dengan 3. Nah, ini mestinya bukan min 3 nih ya, keliru ini. Jadi mestinya plus 3. Oke, ini saya ganti aja. Nah, berarti y1-nya 0 dan y2-nya sama dengan 3. Selanjutnya, ini kan ordinatnya sudah ketemu. Berarti kita tinggal mencari atau menghitung absisnya, x-nya. Berarti kita hitung untuk masing-masing ordinat. Yang pertama untuk y1 sama dengan 0 ya. Kita masukkan kembali ke persamaan lingkaran pertama ya. Jadi nanti y-nya di sini kita ganti dengan 0 atau kita kerjakan aja ya. Jadi untuk y sama dengan 0. Maka kita substitusikan ke persamaan lingkaran yang pertama. Jadi di sini x kuadrat ditambah 0 kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Nah, ini ketemu dengan bentuk a kuadrat min b kuadrat. Ya kan? Ini kan x kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 0. Berarti di sini x plus 3 kali x min 3 sama dengan 0. Berarti x plus 3 sama dengan 0, maka x1 sama dengan negatif 3. Lalu x min 3 sama dengan 0, ini penyelesaiannya ya Dek ya. X2 nya itu sama dengan 3. Artinya di sini kita ketemu dua titik ya. Yang mana absisnya yang mana ordinatnya itu 0, yaitu min 3,0 dan 3,0 ya, min 3,0 dan 3,0. Jadi kalau di buku ini sepertinya kurang ini ya. Jadi di buku ini disingkat-singkat. Nah, selanjutnya timbul pertanyaan, yang berpotongan dengan lingkaran kedua itu yang mana? Apakah min 3,0 ataukah 3,0? Nah, cara ngeceknya bagaimana? Ya gampang, kembali kita masukkan y sama dengan 0 ke persamaan lingkaran kedua ya. Persamaan lingkaran kedua tadi apa? X kuadrat ditambah y kuadrat min 6x min 6y, kalau tidak salah min 9 ya. Nah, ini min 6x min 6y plus 9 ya. Nah, plus 9 sama dengan 0. Plus 9 sama dengan 0. Nah, kita masukkan y sama dengan 0 ke sini. Nanti kita cari x yang memenuhi itu berapa ya. Jadi x kuadrat ditambah 0 kuadrat dikurangi 6x dikurangi 6 kali 0 plus 9 sama dengan 0 ya. Berarti 0 kuadrat dicoret, 6 kali 0 dicoret. Tinggallah persamaan kuadrat yaitu x kuadrat min 6x plus 9 sama dengan 0. Kita faktorkan ya.
Nah, seperti ini. Di sini X, di sini X. Kemudian kita cari dua angka yang mana kalau dikalikan hasilnya itu sama dengan 9. Dijumlahkan hasilnya min 6, berarti ini min 3, ini min 3. Nah, faktornya itu adalah X min 3, ya Dek ya. Sehingga X min 3 sama dengan 0, maka X yang memenuhi itu sama dengan 3. Nah, jadi ketika ordinatnya sama dengan 0, ternyata pada lingkaran L2 absisnya atau X-nya itu sama dengan 3. Berarti di sini 3,0. Nah, karena pada lingkaran pertama ini ada koordinat 3,0, kemudian pada lingkaran kedua ini juga ada koordinat 3,0, maka dapat disimpulkan ya, titik potong antara lingkaran pertama dan kedua yaitu ada di koordinat 3,0. Nah, ini ya karena sama gitu ya. Jadi sekali lagi di buku ini kurang lengkap. Ini hanya disingkat-singkat ya. Mestinya seperti ini urutannya. Gitu. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk ordinat yang kedua atau Y2 yaitu sama dengan negatif 3. Nah, langkah-langkahnya sama. Berarti yang pertama saya pakai warna hijau aja ya supaya beda. Jadi di sini Y sama dengan negatif 3. Nah, ini kita masukkan dulu ke persamaan lingkaran yang pertama ya. Berarti X kuadrat kemudian ditambah min 3 kuadrat ya, min 9 sama dengan 0. Berarti X kuadrat plus 9 min 9 sama dengan 0, maka X kuadrat sama dengan 0, sehingga nilai X yang memenuhi itu sama dengan 0. Maka nanti titik yang dilalui oleh lingkaran pertama yang mana ordinatnya itu min 3 adalah koordinat berapa? 0, negatif 3. Nah, mestinya kalau hanya ada satu titik seperti ini, kita tidak perlu ngecek kita masukkan Y2 sama dengan negatif 3 ke lingkaran kedua. Artinya koordinat 0,-3 ini pasti nanti juga dilalui oleh lingkaran kedua. Ya, cukup sampai sini saja, mestinya sudah selesai. Beda dengan yang tadi. Di sini kan kita ketemu dua titik. Nah, maka kita harus masukkan kembali Y sama dengan 0 ke persamaan lingkaran yang kedua. Untuk apa? Untuk mencari titik yang sama. Apakah min 3,0 atau 3,0 gitu ya. Tetapi ini karena untuk belajar tidak ada salahnya kita buktikan. Ya, kita akan masukkan juga Y sama dengan negatif 3 ke persamaan lingkaran yang kedua. Berarti di sini kita punya X kuadrat ya. Kemudian ditambah dalam kurung min 3 kuadrat dikurangi 6 kali X ya. Ini persamaan lingkaran kedua. Nah, lalu dikurangi 6 kali min 3 ditambah 9 sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah 9 min 6X plus 18 ya kan. Kemudian di sini plus 9 sama dengan 0. X kuadrat min 6X plus 36 sama dengan 0 ya. Kemudian ini bisa kita faktorkan. Nah, kita faktorkan seperti ini. Selanjutnya, oh sebentar, ini Y-nya bukan min 3 ya Dek ya. Y-nya itu sama dengan 3. Nah, di buku ini keliru ya. Jadi untuk Y2 ini bukan min 3. Ya, ini keliru ini. Berarti ini juga keliru ya mestinya ya. Oke. Oh, nggak masalah ini ya, nggak masalah. Jadi ini kalau saya hapus pun negatifnya ya, dikuadratkan juga tetap positif ini. X kuadrat plus 9 min 9 ya, tetap ini 0 min 3 ya. Ini 0 min 3 ini sudah benar. Jadi sekali lagi Y2-nya itu bukan min 3, melainkan plus 3. Berarti yang keliru itu kita di sini. Nah, atau ini saya hapus dulu ya semuanya ya, supaya nggak bingung. Ini saya hapus semuanya aja. Oke.
ternyata di buku ini ada beberapa koreksi ya mestinya ya. Oke, kita ulang kembali prosedurnya. Jadi X kuadrat ditambah 3 kuadrat lalu dikurangi 6 kali X, kemudian min 6 kali 3 ya, kemudian ditambah 9 sama dengan 0. Berarti X kuadrat ditambah 9 min 6X min 18 plus 9 sama dengan 0. Nah ini 9 ditambah 9 itu kan berapa? 18 ya Dek ya. Berarti 18 dikurang 18 habis ini. Tinggal apa? X kuadrat min 6X sama dengan 0. Berarti X nya bisa kita keluarkan. Di sini X min 6 sama dengan 0. Oke, berarti X1 nya sama dengan 0. Kemudian X min 6 ini sama dengan 0. Maka X2 sama dengan 6. Artinya apa? Artinya untuk Y sama dengan 3. Nah ini saya hapus juga ya. Jadi untuk Y sama dengan 3 pada lingkaran kedua. Ini lingkaran kedua ya. Jadi pada lingkaran kedua koordinat yang bersesuaian itu adalah yang pertama 0,3. Kemudian yang kedua 6. Oh bener ya, 6,3. Nah ada dua koordinat. Yang ordinatnya itu adalah sama dengan 3. Berarti yang berpotongan yang mana dengan lingkaran yang pertama? Nah berarti kita cari koordinat yang sama, yaitu 0,3. Tuh kan gitu caranya ya. Jadi sekali lagi untuk Y1 sama dengan 0, koordinat titik potongnya adalah di berapa tadi? 3,0 ya. Nih di 3,0. Kemudian untuk Y2 sama dengan 3, koordinat titik potongnya di mana? Koordinat titik potongnya di 0,3. Jadi di 3,0 dan di 0,3. Caranya seperti ini. Jadi kalau di buku ini kurang lengkap gitu ya. Oke, di video selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal 1.5. Semoga bermanfaat. Terima kasih.